Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah Dwi Julianto. Sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomika teknik, ETS ekonomika teknik. Nomor satu yaitu seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 8 juta per tahun. Dibayarkan pada akhir tahun ketiga. Nah, ini diketahui bahwa reasonnya yaitu 7.500.000. Dia untuk cash flow-nya dia ke atas karena dia menerima modal. Nah, bunganya itu 8 tahun. Untuk jangka waktunya 3 tahun. Karena mengembalikan pinjaman selama 3 tahun. Di sini ditanyakan nilai future-nya atau mengembalikan ke bank pada akhir tahun ketiga. Nah, rumusnya yaitu future sama dengan present dalam kurung, buka kurung, F per P, I, N, tutup kurung. F sama dengan 7.500.000 F per P, 8% karena bunganya 8%, 3 dari N-nya yaitu jumlah tahunnya yaitu 3 tahun. F 7 juta sama dengan 7.500.000 dalam kurung. Nah, ini tabel suku bunga F per P-nya yaitu 1,2597. F-nya ketemu 9.447.750. Jadi uang yang harus dibayarkan ke bank pada tahun ketiga yaitu 9.447.750 rupiah. Nomor 2 yaitu sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B, tingkat suku bunga per bulan, dan C, tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Nah, di sini diketahui untuk cash flow-nya yaitu P-nya ke atas karena ia menerima bunga sebesar 1 juta rupiah dan I-nya kan nggak diketahui, A-nya juga nggak diketahui, F-nya nggak diketahui dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, untuk mencari A yaitu jumlah pinjaman dibagi waktu pinjaman atau cicilan pokok. Karena cicilan per bulan tiap bulan dibayarkan ya, termasuk cicilan pokok dengan rumus jumlah pinjaman dibagi waktu pinjaman. Jumlah pinjamannya 1 juta rupiah dibagi waktu pinjamannya 12 bulan. Ketemunya anualnya 83.333 rupiah. Nah, yang B-nya bunga per bulan tadi kan diketahui A-nya 83.333 per bulan, B-nya 1 juta rupiah, N-nya 12 bulan. Nah, ditanya I-nya. Nah, di sini pakai rumus anual lagi. A sama dengan B, buka kurung A per P, I, N. Nah, dimasukkan A-nya 83.333 rupiah sama dengan 1 juta, P-nya 1 juta, A per P, I, 12 karena N-nya 12 bulan. Kemudian pindah ruas 1 juta pindah ke bawah sini, jadi ini dibalik aja A per P, I, 12 sama dengan 83.333 rupiah dibagi 1 juta. Ketemunya 0,83. Nah, ini nanti diolah lagi jadi I-nya ketemu 0,5 per bulan. Nah, yang C sekarang mencari suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Suku bunga nominal, I-nya tadi diketahui 0,5 ya, N-nya 12 bulan. Nah, untuk mencari suku bunga nominal ya dengan R sama dengan I kali N. I suku bunganya tadi 0,5 dikali 12. Nah, ini ketemunya 6%. Untuk suku bunga efektif yaitu 1 plus R per N
dipangkatkan N min 1. 1 plus 6 per 12 dibagi pangkat 12 min 1. Nah, 1 plus 0,005 ini 1,005 dipangkatkan 12, ketemunya mohon maaf, ini ketemunya 1,0616 dikurangi 1. Nah, ketemunya 0,0616. Kalau dipersenkan jadi 6,16%. Nomor 3 yaitu membandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai A, metode nilai sekarang, present worth, dan B, metode nilai deret seragam atau annual worth. Untuk ongkos atau biaya awal, mesin A itu 45 juta, mesin B 29 juta. Untuk ongkos biaya tahunan, mesin A itu 8 juta, untuk mesin B 9 juta. Nah, mesin A nggak turun mesin setiap 2 tahun, melainkan 3 tahun, setiap 3 tahun sebesar 2,5 juta rupiah. Untuk mesin B, turun mesin setiap 2 tahun sekali sebesar 2 juta rupiah, namun tidak turun mesin setiap 3 tahun sekali. Nah, untuk nilai sisanya, mesin A ini sisa 5 juta rupiah, mesin B sisa 3 juta rupiah. Untuk umurnya itu 12 tahun, mesin B 6 tahun. Nah, untuk present worth-nya, di sini cash flow-nya yaitu present biaya awalnya 45 juta, biaya tahunannya 8 juta, turun mesin setiap 3 tahun sekali. Ini tahun ke-0, akhir periode pertama, akhir periode kedua, akhir periode ketiga, 2,5 juta. Nah, untuk nilai sisanya ini kan 5 juta. Nah, untuk biaya awalnya itu 45 juta kan ini. Biaya tahunannya 8 pakai nilai present value 8 juta. 8 juta P per A, 15%, 12. 8 juta ini nyari di tabel suku bunga ketemunya 5,2406. Hasilnya 41.924.800. Nah, turun mesin setiap 3 tahun sekali sebesar ini rumusnya sama dinilaikan sekarang, yaitu 2.500.000 P per F 15%, 3 karena turun mesinnya setiap 3 tahun sekali. Nah, 2.500.000 ini nyari di suku bunganya ketemunya 0,6575. Nah, 2.500.000 dikalikan ini ketemunya 1.643.750. Nah, nilai sisanya ini tadi dinilaikan sekarang juga. Jadi 5 juta dikalikan P per F, 15%, 12. Nah, ini nyari di suku bunga ketemunya 0,1689 dikalikan 5 juta ketemunya 934.500. Untuk present worth-nya 87.634.050 rupiah. Nah, untuk mesin B biaya awalnya 29 juta. Biaya tahunannya mesin B yaitu sama ditarik ke present worth. Nah, untuk P per A 15%, 12-nya ini nyari di tabel suku bunga ketemu 3,784. Nah, ini nanti dikalikan 29 juta, biaya awalnya ketemunya 34.059.600. Nah, untuk turun mesin setiap 3 tahunnya itu 2 juta dikalikan P per F 15%,
2. Nah, 2 ini karena turun mesinnya setiap 2 tahun. Mohon maaf, ini salah ya, 2 tahun. Hasilnya ketemunya 1.530.200. Nah, nilai sisanya itu ditarik ke present worth 3 juta dikali P per F 15%, 6. Nah, kenapa kok 6? Karena nilai sisanya ini 6 tahun. Nah, nyari di tabel bunga ketemunya 0,4323 dikalikan 3 juta ketemunya 1.296.000. Mohon maaf, ini harusnya present worth-nya mesin B 5.293.000. Nah, jadi yang dipilih pada present worth-nya itu mesin B karena lebih murah. Nah, kemudian untuk mesin A itu biaya awalnya 45 juta ditarik ke annual atau deret seragam dengan rumus A per P 15%, 12 masuk ke 12 tahunnya tadi. Terus kemudian 45 juta ya, ini nyari di tabel bunga lagi ketemu 0,1844 dikalikan 45 juta ketemunya 8.298.000. Nah, untuk biaya tahunannya 8 juta. Nah, untuk turun mesin setiap 3 tahunnya itu kan 2.500.000. Nah, A per F, 15%, 3 ini nyari di tabel bunga. Nyari di tabel bunga ketemunya 0,2879 dikalikan 2.500.000 ketemunya 719.750. Untuk nilai sisanya A per F, 15%, 12. Ini nyari di tabel bunga ketemunya 0,344 dikalikan 5 juta, nilai sisanya ini ketemunya 172.000. Untuk annual worth-nya 6.846.750. Nah, untuk mesin B biaya awalnya 29 juta. Nah, A per P, 15%, 6. Kenapa 6? Karena nilai sisanya itu 6 tahun. Mohon maaf untuk ini salah juga, ini harusnya 6 tahun. Karena biaya nilai ini loh, umur mesinnya itu pada mesin B itu 6. Nah, untuk A per P 15% ini nyari di tabel suku bunga ketemunya 0,2642 dikalikan 29 juta ketemunya 7.661.800. Untuk biaya tahunnya sendiri 9 juta. Untuk turun mesin selama 2 tahun, mohon maaf lagi. Nah, A per F 15%, 2 ini nyari di tabel suku bunga ketemunya 0,4651 dikalikan 2 juta turun mesin selama per 2 tahun tadi ketemunya 930.200. Nah, nilai sisanya yaitu 300 A per F, 15% kali 12. Mohon maaf lagi, ini harusnya 6%. Nah, ini ketemunya 0,0344 nyari di 0,4323, mohon maaf lagi, dikalikan 3 juta, nilai sisanya tadi ketemunya 103.200. Untuk annual worth-nya 17.488.800. Jadi untuk yang annual worth-nya yang dipilih mesin A karena lebih murah. Nah, nomor 4, ini suatu investasi dengan modal awal sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel berikut. Untuk tahun pertama cash flow-nya 250 juta, kumulatif cash flow-nya 250 juta. Tahun kedua cash flow-nya 200 juta, kumulatif cash flow-nya 450 juta. Tahun ketiga cash flow-nya 150 juta,
Untuk kumulatif cash flow-nya 600 juta. Untuk tahun keempat cash flow-nya 100 juta, kumulatif 700 juta. Ini nyari payback period atau kapan uang tersebut modalnya dapat kembali. Nah, untuk cash flow-nya yaitu ini 500 juta, kan ini cash flow-nya naik karena dia dapat juga. Nah, untuk kumulatifnya turun. Nah, N-nya kan periode dia belum balik modal. Nah, belum balik modal kan dari tahun kedua kan masih 450 juta. Masih 450 juta ini. Nah, untuk A ini modal awal, untuk B-nya itu N. Nah, tahun ke N kan masih dapat pertama lah. Tahun pertama kan masih dapat 450 juta. Nah, N plus 1 kan ini kan tahun ketiganya kan 600 juta. Nah, untuk rumus payback period yaitu N plus A min B per C min B kalikan 1 tahun. 2 ditambah 500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta dikalikan 1 tahun. Hasilnya ketemunya 2 plus kalau disederhanakan 5 per 15 dikalikan 1 tahun. Ini ketemunya 2,3 tahun. Kalau lebih mudah lagi dikalikan 12 bulan, yaitu ketemunya 2 tahun 4 bulan. Jadi modal akan kembali dalam 2 tahun 4 bulan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.